Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Almasyafi akan mempresentasikan infografis mengenai produksi buah unggulan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 hingga 2020. Secara garis besar, infografis ini memberikan gambaran mengenai hasil produksi buah-buahan, kandungan dan manfaat khususnya buah mangga dan anggur, serta penyebab produksi anggur rendah, mengingat anggur adalah buah unggulan dari Kabupaten Probolinggo. Paragraf awal infografis menjelaskan tentang buah mangga dan anggur secara singkat. Di dalam logo Kabupaten Probolinggo sendiri, terdapat simbol daun anggur sebanyak 4 helai dan buah anggur sebanyak 17 buah. Selain itu, terdapat juga daun mangga sebanyak 5 helai dan buah mangga sebanyak 8 buah. Hal ini menunjukkan bahwa anggur dan mangga adalah hasil panen unggulan dari Kabupaten Probolinggo. Penggambaran ilustrasi 4 buah menunjukkan mangga dan anggur sebagai ikon dari Kabupaten Probolinggo, serta pisang dan alpukat secara berturut-turut adalah buah dengan produksi tertinggi kedua dan ketiga setelah mangga. Ada beberapa manfaat dari buah mangga dan anggur. Manfaat mangga antara lain meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan mata dan saluran pencernaan, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit, dan lain sebagainya. Manfaat anggur antara lain mengatasi gangguan pembuluh darah dan jantung, mencegah kanker, mengurangi gejala insufiensi vena kronis dan resiko diabetes, dan lain sebagainya. Tiap 100 gram mangga mengandung 20% folat, 12 mg vitamin C, 35% vitamin A, dan lain sebagainya. Sedangkan tiap 100 gram anggur mengandung 0,5 gram protein, 0,2 gram lemak, 3 mg vitamin C, dan lain sebagainya. Berikut data statistik mengenai hasil produksi buah unggulan di Kabupaten Probolinggo, mulai dari buah mangga, pisang, hingga buah lainnya. Kategori lainnya mencakup buah belimbing, duku, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, manggis, markisa, melinjo, nanas, pepaya, petai, salak, sawo, sirsak, dan sukun. Selama tahun 2018 hingga 2020, mangga adalah buah dengan hasil produksi tertinggi. Produksi mangga tertinggi sendiri terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.061.958 kuintal. Sedangkan anggur hanya sebanyak 604 kuintal pada tahun 2019. Selisih yang sangat besar, dan hal ini tentunya kontras dengan pernyataan bahwa anggur adalah buah yang diunggulkan di Kabupaten Probolinggo, karena pada kenyataannya hasil produksinya lebih rendah dibandingkan buah-buahan lainnya. Namun, persentase kenaikan anggur ternyata lebih tinggi dibandingkan mangga pada tahun 2019. Mangga sekitar 1,95% dan anggur sekitar 2,59%. Sedangkan pada tahun 2020, terlihat bahwa mangga mengalami penurunan persentase kenaikan produksinya menjadi 0,32% dan anggur justru mengalami penurunan produksi sebesar 0,37%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penyebab rendahnya produksi anggur di Kabupaten Probolinggo. Pertama, anggur tidak ditanam secara khusus sebagai tanaman penghasil buah, tetapi hanya menjadi penghias halaman saja bagi kebanyakan orang. Kedua, berkurangnya produktivitas anggur pada jenis dan waktu tertentu. Ketiga, rendahnya minat petani sehingga mereka lebih memilih menanam tanaman lain. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo hendaknya melakukan upaya-upaya yang lebih serius dan mengajak masyarakat untuk membudidayakan dan mengembangkan varietas anggur di Kabupaten Probolinggo agar tetap menjadi buah unggulan. Data dalam infografis ini bersumber dari BPS Kabupaten Probolinggo dalam publikasi Kabupaten Probolinggo dalam angka tahun 2021, Hello Sehat, dan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hello Sehat sendiri telah mengantongi sertifikat HON Code yang menunjukkan bahwa informasi kesehatan yang tercantum dalam website tersebut sudah sesuai standar internasional.
Sekian presentasi infografis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.